Bencana banjir lahar dingin serta tanah longsor yang menghantam Agam, Tanah Datar, serta Pariaman, Sumatera Barat menorehkan duka. Betapa tidak, hingga hari ini tercatat sekitar 43 orang tewas, serta puluhan luka-luka dan menjalani perawatan di rumah sakit. Bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Barat ini terjadi karena adanya anomali belokan angin yang memusat atau konvergensi di wilayah Sumatera Barat, menjadi penyebab terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di Sumatera Barat pada Sabtu 11 Mei lalu. Kepala Stasiun Geofisika Padang Panjang, Suwaidi Ahadi, memaparkan hasil pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sejak Rabu 8 Mei, yang ditindaklanjuti dengan keluarnya peringatan dini cuaca 3 hari. Selain itu, adanya endapan material hasil erupsi Marapi yang tersapu karena intensitas hujan yang tinggi, memicu terjadinya banjir lahar hujan pada beberapa kecamatan di Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi ini diprediksi masih akan terjadi di Sumatera Barat hingga 22 Mei mendatang. Jadi kami BMKG Sumatera Barat sejak tanggal 9 Mei sampai dengan saat ini selalu berkoordinasi dengan stakeholder kami, yaitu BBD, Basarnas, serta kelompok penanggulangan resiko bencana. Jadi alhamdulillah respon-respon itu direspon oleh pemerintah daerah setempat, tapi memang kondisi alam yang saat ini sangat ekstrim, jadi terjadilah bencana banjir dan longsor, ya. Pencarian korban di Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Pariaman masih terus dilakukan. Karena itu, BMKG menghimbau petugas SAR gabungan yang melakukan pencarian korban hilang untuk memperhatikan peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG sebagai langkah antisipasi terjadinya terjangan banjir yang dapat datang secara tiba-tiba. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Andri Syaputra, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, Galodo atau banjir bandang kembali menerjang sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Barat. Dan tentunya ada lebih dari 40 korban jiwa, pemirsa, yang kemudian menjadi korban dari peristiwa ataupun bencana ini. Apa yang kemudian menyebabkan bencana ini terjadi sporadis dan seperti apa mitigasi bencana yang diperlukan? Kami akan mengajak Anda membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Ada Pak Surono, ahli mitigasi bencana geologi, dan juga ada Pak Ilham Wahad, Kabid Rehab dan Rekon BPBD Sumatera Barat. Selamat malam Pak Surono, Pak Ilham. Selamat malam Mbak Gen, selamat malam para pemirsa TV yang saya hormati. Ya, sebelum kita membahas mengenai bencana ini secara lebih lanjut, pemirsa, kami hadirkan dulu pemirsa untuk Anda informasi visual mengenai lokasi yang terdampak dari banjir lahar dingin dan juga banjir bandang di wilayah Sumatera Barat untuk Anda. Ya, inilah pemirsa, kami hadirkan informasinya untuk Anda. Inilah lokasi terdampak banjir bandang di Sumatera Barat yang terjadi pada Sabtu malam lalu. Di Kabupaten Agam ada 6 kecamatan yang terdampak, mulai dari Kecamatan Canduang, Sungai Pua, Kecamatan Empat Koto, Ampek Angkek, Malalak, dan juga Palembayang.
Selain Kabupaten Agam pemirsa, banjir bandang ini juga melanda atau terjadi di wilayah lain. Informasinya ada 3 kabupaten lainnya. Selain Kabupaten Agam ada juga Kabupaten Tanah Datar yaitu Kecamatan Ekskoto, Kecamatan Batipu, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Limakaum dan juga Kecamatan Tungai Tarap. Kabupaten lain yang juga terdampak akibat banjir bandang yang terjadi pada Sabtu lalu ini pemirsa ada di Kota Padang Panjang yaitu Kecamatan Padang Panjang, kemudian Sitinjau Lawik. Ya, itulah tadi kira-kira gambaran dari lokasi yang terdampak Galodo ataupun banjir bandang di wilayah Sumatera Barat. Pak Surono, apa sebenarnya yang tengah terjadi? Apa penyebab dari banjir lahar dingin ataupun banjir bandang ini begitu sporadis, Pak Surono? Banjir lahar hujan utamanya adalah dampak daripada letusan Marapi yang telah terjadi awal tahun 2024, di mana beberapa korban jiwa di sekitar puncak Marapi itu, ya kan, materialnya masih menumpuk banyak di sana, Mbak Geni. Jadi pada saat terjadi hujan lebat, maka material letusan gunung api itu terbawa air hujan masuk ke sungai-sungai yang berhulu di puncak Marapi. Maka itu terjadi banjir lahar hujan. Perlu diingat bahwa Gunung Marapi itu sangat curam ya, karena bentuknya strato, maka jalannya itu sangat cepat sekali, di mana air hujan bercampur dengan material vulkanik itu seperti semen encer sedikit lah, ya kan? Sehingga apapun yang diterjang, dia akan mengerus dasar sungai, dia akan mengerus tebing sungai, bahkan batu, gelondongan kayu dan sebagainya bisa terbawa dan itu bisa menjadi peluru yang sangat membahayakan bagi makhluk atau bagi kehidupan gitu ya. Di samping itu Sumatera Barat ini kan bencananya komplit ya. Longsornya ada, gempa darat ada, gempa laut ada, tsunami ada, letusan gunung api ada, ya kan? Jadi seperti laboratorium alam bencana geologi, ya kan? Jadi longsor ada, gempa darat ada, gempa laut yang bisa diikuti tsunami, letusan gunung api, ya kan? Bisa terjadi banjir bandang, longsor yang diikuti oleh aliran bahan rombakan atau biasa disebut banjir bandang di Sumatera Barat disebut Galodo. Jadi yang aliran lahar hujan melalui sungai-sungai yang berhulu di puncak Marapi itu adalah campuran material letusan yang kemarin awal tahun 2024 terjadi letusan, kemudian terbawa hujan sekarang yang cukup lebat sehingga berkembang menjadi banjir lahar hujan. Dan ini pasti akan terjadi lagi, apalagi sekarang kemungkinan masih ada hujan lagi di sana, ya kan? Dan longsor banjir bandang adalah hal yang memang biasa terjadi di Sumatera Barat karena memang daerahnya rawan longsor. Begitu, Mbak. Baik, itu dari Pak Surono. Nah, kita juga ingin tahu bagaimana kondisi terkini di lapangan lewat Pak Ilham. Pak Ilham, sampai detik ini Pak, bagaimana kondisi di lapangan dengan banjir lahar hujan atau banjir bandang yang terjadi di setidaknya tercatat ada 4 kabupaten ya? Baik Pak Ilham. Ya. Silakan Pak Ilham. Jadi, ya baik, untuk kondisi lapangan saat ini, tim masih terfokus pada upaya pencarian dan penyelamatan terhadap korban yang hilang. Kemudian kita juga berupaya untuk pemulihan sarana prasarana vital seperti akses jalan, kemudian listrik, jembatan dan sarana vital lainnya. Demikian. Oke, mungkin kami ingin mengkonfirmasi kembali Pak, sampai saat ini sudah ada berapa datanya jumlah korban jiwa akibat bencana ini Pak? Dan juga masih berapa banyak yang diduga masih hilang? Baik, sampai data sore tadi korban yang sudah ditemukan sebanyak 44 jenazah ya, sementara yang masih dicari sekitar 15 lagi. Dari 44 ini dapat kami rincikan di Agam ada 19 orang, kemudian Tanah Datar ada 19, kemudian ada 2 di Padang Panjang
Kemudian dari dampak longsor jalan lintas Padang Solok yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Kemudian tadi juga ditemukan hanyut di kawasan Padang Pariaman 3 orang. Demikian. Oke, baik. Nanti kita tentu masih ingin membahas mengenai apa-apa saja kemudian yang perlu diperhatikan oleh warga dan tentunya mitigasi seperti apa yang harus dilakukan dengan potensi bencana yang tadi disampaikan oleh Pak Surono masih perlu diwaspadai. Tapi usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali untuk Anda.